Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kali ini kita akan membahas tentang percobaan hukum Ohm. Simaklah video ini selengkapnya. Sekarang ini adalah merupakan resistor yang nilainya dapat diubah-ubah, yang mana kalau ini kita putar angka 9, maka hambatannya adalah 9 kali 1 berarti 9 ohm ya, jadi kita ambil yang 10 ohm. 10 kali 1 berarti 10 ohm. Terus kita hubungkan ke dalam rangkaian listrik berikut. Berikut adalah resistor 10 ohm yang kita hubungkan dengan sumber tegangan 6 volt, dan yang ini adalah ampere meter, yang mana ampere meter dirangkai secara seri. Secara seri itu seperti apa? Secara seri ini kalau saya cabut ampere meternya, maka listriknya tidak ngalir lagi, lampunya akan mati karena terputus. Jadi kalau rangkaian seri ini kita cabut atau alatnya ini rusak, maka otomatis lampunya akan mati. Lain halnya dengan kalau tegangan. Kalau tegangan itu voltmeter, alat ukurnya itu dirangkai secara paralel. Kalau secara paralel ini tinggal pada titik mana yang mau kita ukur tegangannya. Misalnya ini adalah voltmeter. Ini voltmeter mau kita ukur tegangan di antara kedua kaki hambatan 10 ohm tadi. Maka kita tinggal menaruh gitu aja. Nah gitu. Nah, listrik di situ masih menyala. Jadi kalau misalnya kita tambahin tegangannya supaya terang. Nah, di sini kemudian kalau misalnya kita cabut voltmeternya, listrik tetap mengalir karena ini rangkaiannya adalah merupakan rangkaian tertutup. Jadi kalau rangkaian paralel itu tinggal naruh gitu aja tegangan di antara kedua kaki hambatan. Kalau seperti ini, kalau kita taruh ke sebelah situ, maka kita mengukur tegangan di antara kedua kaki lampu. Jadi kalau paralel itu tinggal menaruh-naruh gitu aja. Walaupun kita cabut voltmeternya, maka arus tetap mengalir karena paralel itu ada 2 jalur. Jadi ketika jalur satu dicabut, maka jalur yang satunya lagi masih mengalirkan arus. Sekarang kita akan belajar tentang hukum Ohm, yang mana pada materi ini alat-alat yang akan kita gunakan adalah yang pertama catu daya sebagai sumber tegangan, kemudian ini adalah resistor sebagai hambatan, kemudian ini adalah voltmeter, yang sebelah ini ampere meter, kemudian itu adalah lampu sebagai indikator mengalir atau tidaknya arus listrik. Jadi sebagaimana yang sudah kita pelajari, ampere meter dirangkai secara seri, kemudian voltmeter kita susun secara paralel. Kemudian ini kita langsung saja membaca bagaimanakah hubungan antara arus dan tegangan yang mengalir dalam suatu rangkaian. Jadi sekali lagi bahwa hukum Ohm ini adalah mempelajari bagaimana antara arus dan tegangan yang mengalir dalam suatu rangkaian. Bagaimana ketika arusnya besar, tegangannya seperti apa. Nah, seperti itu akan kita baca. Coba sekali lagi ini kita perbesar. Tegangan yang mengalir itu adalah tegangannya kita menggunakan batas ukur 10 volt. Kemudian di situ menunjukkan angka 28. Jadi kan 20 tengah-tengahnya 30 ya. Jadi 30 kurang 1 garis maka 28. Jadi 28 dibagi 100, 28 dibagi 100 dikalikan 10, berarti 2,8 volt tegangannya. 2,8 volt. Kemudian arusnya berapa? Arusnya kita lihat
ini ya sama tadi bahwa ini 28 dibagi 100 kali batasnya 1, berarti 0,28 arusnya, 0,28 ampere. Jadi tegangannya 2,8, arusnya 0,28. Sekarang kita naikkan tegangannya. Kita baca tegangannya sekarang. Tegangannya adalah 40 kurang 4, berarti 36. Ini 36 dibagi 100 kali 10, berarti 3,6. Tegangannya kita tulis 3,6 volt. Arusnya ini adalah 40, ada kurang 2 garis, berarti 36. 36 bagi 100 kali 1 ampere, maka 0,36 ampere arusnya. Sekarang kalau tegangannya kita perbesar lagi, lampunya menyala lebih terang, kita baca tegangannya. Tegangannya ini adalah 42 per 100 kali 10. 42 per 100 kali 10 berarti 4,2 volt tegangannya. Kemudian arusnya kita baca, ini sama 40 lewat 1 garis berarti 42 per 100 kali 1 berarti 0,42. Nah, kita sudah memperoleh 3 buah data tegangan dan arus listrik. Kita akan menghitung hasil bagi antara tegangan dengan arus. Berapakah angkanya? V dibagi dengan I. Tegangan dibagi dengan arus berarti 2,8 dibagi 0,28 sama dengan 10 ohm. Nah, ini juga 36 tegangannya, V 3,6 dibagi arusnya 0,36 berarti 10 ohm. Kemudian di percobaan ketiga, tegangannya 4,2, tegangan dibagi arus 4,2 dibagi 0,42 sama dengan 10 ohm. Jadi hasil bagi antara tegangan dengan arus listrik selalu menghasilkan angka yang tetap yang disebut dengan hambatan. Jadi kita bisa simpulkan bahwa V dibagi dengan I sama dengan R hambatan. Inilah disebut dengan hukum Ohm, atau kita tuliskan V sama dengan I dikalikan dengan R. Ini adalah rumus hukum Ohm. Coba kalau kita lihat R-nya tadi 10, kita akan baca tegangan yang terpasang di sini 10 kali 1 ohm berarti 10 ohm, pas ya. Jadi dalam hal ini percobaan hukum Ohm telah berhasil kita lakukan, dan mudah-mudahan ini nanti akan menjadi pengalaman Anda untuk yang latihan-latihan berikutnya.